Halo semuanya, di video kali ini gue mau sharing tentang if else di Kotlin ya. Control flow di Kotlin itu if statement atau if itu adalah sebuah expression yang mereturn sebuah value teman-teman ya. Jadi if itu bisa dibuat atau bisa dipakai sebagai sebuah expression atau bisa juga sebagai sebuah statement. Di Kotlin nggak ada tuh yang namanya ternary operator teman-teman. Kalau lo orang pernah ngoding di Java kan ada ternary operator ya yang pakai sama dengan atau tanda tanya dan titik dua ini kan. Nah, di Kotlin nggak ada ternary operator karena if biasa aja juga bisa melakukan functionality seperti itu teman-teman. Jadi nggak ada namanya ternary operator. Jadi simple aja teman-teman. Di sini gue buat file nilai sama dengan 78 ya. Kalau kita declare deh integer ya. Integer sama dengan 78 kayak gitu. Lalu gue buat di sini teman-teman variabel status sama dengan lulus ya, kayak gitu lulus. Lalu gue buat di sini nih if sama dengan ya kita pakai parenthesis ya teman-teman, pakai buka kurung tutup kurung, lalu masukin kondisinya if nilai lebih besar sama dengan 75, kita print aja status sama dengan atau ini gue ganti kurang dari 75 gitu ya, baru status sama dengan remit. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi cara buat atau cara nge-declare if else statement di sini masih if dulu ya, seperti ini. Ini disebutnya if statement. Jadi lo orang pakai keyword if, lalu buka kurung tutup kurung, masukin kondisinya. Jadi di sini gua kondisinya nilai kurang dari sama dengan 75. Kalau misalnya nilai kurang dari sama dengan 75, kita masukin statement yang mau di return-nya yaitu status sama dengan remit. Nah, oke teman-teman, ini kalau gua print line status ya sekarang, dia bakal ke print harusnya lulus ya. Tapi kalau ini gua ubah nilainya jadi 70, dia bakal ke print remit teman-teman. Ya, dia bakal ke print remit. Jadi ini cara pertama pakai if else statement. Ini cara kedua. Cara kedua sebenarnya sama aja sih, cuman bedanya kita pakai if else nih, coba ya. If nilai lebih besar dari sama dengan 75, kayak gitu teman-teman. Kita print line, kamu lulus, kayak gitu ya. Lalu gue masukin else di sini. Else, kita print line, kamu remit. Ya, jadi ini cara kedua teman-teman, pakai if else block. Yang tadinya kita cuma pakai if, sekarang kita tambahin else deh. Jadi kalau nilai dia sama dengan besar dari 75, kita print ke standard output, kamu lulus. Kalau kurang dari sama dengan 75, kita print kamu remit, teman-teman. Kayak gitu ya. If else di Kotlin, kalau misalnya kalian itu, atau return statement itu cuma satu ya, di dalam si body nilai, atau di dalam si body if statement ini kayak gini, ini kan cuma satu baris ya. Statement itu cuma satu baris di dalam si body if conditionalnya. Kita bisa sebenarnya teman-teman ya, gua buat kayak gini aja. Status sama dengan remit. Nah, ini oke teman-teman ya. Jadi cara ini bisa dipakai kalau misalnya kayak tadi tuh di dalam body dari si if statement itu yang dibungkus oleh kurung kurawal itu cuma satu baris. Jadi kita bisa langsung aja pindahin si status sama dengan remitnya, kita pindahin ke baris yang sama dengan kondisi waktu kita nge-declare si kondisinya kayak gitu. Tapi kalau misalnya body atau statementnya itu lebih banyak dari satu atau misalnya ada dua kayak gitu, nggak boleh pakai kayak gini teman-teman, itu bakal error ya. Jadi harus pakai kurung kerawal. Jadi ini cara pertama. Ya, ini cara kedua ya, pakai if else block. Orang kalau mau pakai if else if juga bisa tambahin aja if else if misalnya nilai lebih besar sama 70 dan nilainya itu kurang dari sama dengan 74 atau kurang dari 75 aja. Kurang dari 75 kita bisa print kamu remit satu soal kayak gitu teman-teman. Baru kita di sini tambahin else-nya, print line ya kamu remit kayak gitu. Jadi ini if else chain ya. Ada if, ada else if, ada else. Sebenarnya else if itu sama aja kayak if. Karena kalau di if statement itu kan cuma boleh ada satu if-nya. Sedangkan kalau kita pengen lebih dari satu kondisi, kita makainya else if. Kita nggak bisa pakai if dua kali gitu nggak bisa. Jadi makainya else if sama aja. Nah ini cara ketiga nih teman-teman ya. Cara ketiga disebutnya sebagai kita pakai si if else statement itu sebagai ternary expressions.
sebagai ternary expression nih kita lihat kayak gini ya, file, ya kita buat yang sama aja misalnya status ujian deh kayak gitu ya. Status ujiannya apa? Kayak gini teman-teman cara pakainya. Masukin if-nya, terus kondisinya apa? Kondisinya nilai lebih besar dari sama dengan 75 kan? Lalu langsung di belakang si kondisinya ini kita masukin value apa kalau misalnya lebih besar dari sama dengan 75. Ya kita print gitu kan, kamu lulus, kamu lulus. Lalu langsung teman-teman kita kasih else di belakangnya, kita print lagi. Kalau misalnya dia tidak lebih besar dari sama dengan 75 nilainya, kita print kamu remit. Nah, ini disebut ternary expressions. Jadi cuman dalam satu baris doang nih teman-teman ya, simple ya. Enak ya. Simple banget cuma dalam satu baris nih kalau gua print line status ujiannya, status ujian. Kita lihat, harusnya dia ke-print kamu lulus. Nilai 70. Oke, kita ubah jadi 77 ya. Kita lihat ya. Dia bakal ke-print kamu lulus. Nah, sip, dia ke-print kamu lulus ya. Nah, itu jadi namanya ternary expressions. Ini buat ngegantiin ternary operator di Java yang tadinya pakai tanda tanya sama semi atau colon titik dua kayak gitu. Nah, ini sama aja sebenarnya logikanya. Jadi gua uraikan dulu ya baris ini. Jadi status ujian itu sama dengan if kalau nilai sama dengan lebih besar dari sama dengan 75, kita print ini ya, ini yang bakal dieksekusi kamu lulus. Ini kayak ibaratnya kalau if then statement loh. Kalau nilai lebih besar dari sama 75, then maka print kamu lulus ke standard output. Else, kalau nggak lebih besar dari sama dengan 75, print kamu remit ke standard output. Jadi simpelnya kayak gitu teman-teman ya, itu ternary expressions ya. Dan juga kalau kita pakai if itu sebagai expressions, ini kan disebut sebagai expressions. Gampang banget ngebedainnya teman-teman, lo pakai if sebagai sebuah statement atau sebagai sebuah expression. Kalau pakai if sebagai sebuah expression itu contoh kayak gini, gue assign si if-nya ini ke variable. Ini kan gue assign ke variable status ujian. Ya jadi dia ada di dalam si statement variable status ujian ini, makanya dia disebut sebagai expressions. Nah ini gue pakai if sebagai expression. Kalau seperti ini wajib ada else teman-teman ya, wajib ada else. Kalau misalnya gua contoh nih, gua remove ya else-nya. Gua remove else-nya dia bakal error teman-teman ya. Kita lihat di sini ada garis merahnya. Nih tulisnya if must have both main and else branches if used as an expression. Tuh, jadi kalau misalnya kita pakai si if-nya itu sebagai sebuah ekspresi, harus ada else. Itu wajib teman-teman ya. Jadi ingat ya. Kalau ini kan yang atas ini kan kita pakai sebagai statement. Ya, pakai f-nya ini disebut sebagai statement. Karena gua nggak assign ke sebuah variabel kan. Jadi kalau misalnya ini gua nggak pakai else kayak ini, di sini gua nggak pakai else juga nggak apa-apa, nggak bakal error. Jadi kayak gitu teman-teman caranya. If sebagai sebuah statement atau if sebagai sebuah expression. Cara terakhir teman-teman ada namanya cara keempat. Tapi ini jarang banget dipakai sih. Jadi if itu kita bisa pakai sebagai block ya. Maksudnya sebagai block, jadi kayak gini contoh. File, ya ini sama ya, gue komen dulu ya status ujiannya, gue mau pakai lagi. Status ujian sama dengan if nilai lebih besar dari sama dengan 75. Kayak gini teman-teman ya, kita kasih kurung kerawal. Ya, kasih kurung kerawal, lalu kita print line nilai atau status ujian kayak gitu teman-teman. Nah di bawahnya kita kasih value dari bloknya teman-teman, nilai kayak gitu. Oke, nanti gue jelasin ya. Else, ini else, kita print line sama status ujian kayak gitu. Nah di sini kita print nilai juga. Jadi kan apa yang dimaksudnya kita pakai if sebagai blok. Nah blok itu kan artinya kumpulan-kumpulan kode-kode atau statement itu yang di dalam si kurung kerawal ini teman-teman. Jadi ini disebutnya if block, atau body dari si if-nya. Nah, jadi dengan gue seperti ini ya, kita print line pertama, statement pertamanya itu status ujian, lalu di bawahnya kita ketik nilai teman-teman. Nggak usah pakai print line, nggak apa-apa, ketik pakai nilai aja kayak gitu. Jadi ini disebutnya block. Value dari si blocknya ini teman-teman adalah ekspresi terakhir atau statement terakhir yang kita sediakan. Nah, ini adalah value-nya. Jadi gua kasih gini ya. Ini value dari si bloknya gitu. Nilainya gue taruh paling terakhir nih. Coba kita jalanin ya. Dan ini kita harus print si status ujiannya ya. Kita print line, coba. Dia bakal keluarnya apa teman-teman ya. Status ujian 77. Oke, ini gue salah ya. Harusnya nilai ujian ya. Nilai ujian ya. Nilai ujian. Sorry.
nilai ujian kayak gitu teman-teman ya. Nilai sama dengan 77 kayak gitu. Nah, jadi meskipun kita tidak ngeprint si nilai, ini kan gue nggak pakai print line, tetap ke-print angka 77-nya teman-teman. Kenapa? Karena dia sekarang adalah value dari si blok ini, blok yang if pertama ini, kayak gitu. Tapi sebenarnya ini jarang banget dipakai ya di Kotlin. Tapi terserah, kalau lo orang mau pakai juga nggak apa-apa. Jadi terima kasih semuanya udah nonton sampai sini. See you next time, bye-bye.